aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 12 Juni 2020 berjudul Penurutan adalah Buah Kasih. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Biarlah masing-masing yang merasa cenderung untuk menjadikan pernyataan yang tinggi dari kesucian melihat ke dalam cermin hukum Allah, sementara mereka melihat tuntutan-tuntutannya yang jauh menjangkau dan mengerti pekerjaannya sebagai ketajaman pikiran dan isi hati, mereka tidak akan membanggakan hal tidak berdosa. Mereka yang pura-pura suci, yang menyatakan bahwa mereka sepenuhnya adalah milik Tuhan, yang menuntut hak kepada janji-janji Allah, sementara menolak untuk memberikan penurutan kepada hukum-hukumnya. Pelanggaran-pelanggaran hukum ini menuntut segala sesuatu yang dijanjikan kepada anak-anak Allah. Tetapi prasangka ini adalah pada bagian mereka, karena Yohanes menceritakan kepada kita bahwa kasih yang benar bagi Allah akan dinyatakan dalam penurutan kepada segala hukumnya. Tidaklah cukup untuk percaya teori kebenaran, untuk menyatakan iman kepada Kristus, untuk percaya bahwa Yesus bukanlah penipu, dan bahwa agama dari kitab suci bukanlah reka-rekaan yang licik. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, Yohanes menulis, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 4 dan ayat 5. Yohanes tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu harus didapat oleh penurutan, tetapi bahwa penurutan itu adalah buah iman dan kasih. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya menghapuskan segala dosa. Ia berkata, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal di dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Ada banyak orang yang berusaha menurut hukum-hukum Allah, mempunyai sedikit damai dan kesukaan. Kekurangan dalam pengalaman mereka ini adalah akibat suatu kegagalan untuk menggunakan iman. Mereka berjalan sebagaimana adanya di tanah yang bergaram, di suatu padang pasir yang kering. Mereka menuntut sedikit bila mereka boleh menuntut banyak, karena janji-janji Allah tidak terbatas. Orang yang demikian salah menggambarkan penyucian yang datang melalui penurutan akan kebenaran. Tuhan mengkehendaki semua anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan gembira, damai dan menurut. Dengan penggunaan iman orang percaya memiliki berkat-berkat ini. Melalui iman, setiap cacat tabiat dapat dipenuhi, setiap kenajisan dibersihkan, setiap kesalahan diperbaiki, setiap keunggulan diperkembangkan. Dicatat dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 474 dan 475. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Terpujilah janjimu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi para tim medis, dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang berada di garda paling depan yang penuh dengan resiko. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kekebalan tubuh kepada mereka, karena mereka sedang melayani saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Kiranya hikmat sorga menyertai mereka senantiasa. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar di tengah-tengah pandemi seperti ini, mereka tetap memiliki sukacita dalam pelayanan kepada umat-umat-Mu. Hamba juga menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dan urapi mereka dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Oleh karena proses belajar mengajar belum diizinkan terjadi Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, agar supaya mereka mempergunakan waktu untuk belajar dan juga berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan urapi mereka, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan hindarkan mereka juga dari wabah corona. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya Tuhan curahkan hikmat kepada mereka, agar dapat menemukan metode-metode dan cara yang terbaik untuk memutuskan mata rantai daripada wabah corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah, yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup